dari kelompok 3 mata kuliah toksikologi lingkungan. Jadi tujuan kami untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas toksikologi lingkungan untuk mengadakan kunjungan industri. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anindya Aulia Putri dari NPM 05. Saya Juwarmina Triasti dari NPM 16. Saya Ismail Husana dengan NPM 15. Saya Dewa Risa dengan NPM 25. Saya Rina Pusatun Makrifah dari NPM 6. Saya Rizka Arda Dapayanti dari NPM 26. Nah, sebelum kita ke studi kasusnya, sebelumnya kita akan membahas apa itu xenobiotik, kemudian perbedaan dari xenobiotik alami dan sintetik, kemudian pengertian limbah industri, kemudian klasifikasi limbah dan karakteristiknya. Adalah bahan kimia yang asing atau pencemar atau polutan organik terhadap kehidupan organisme yang terdapat dalam bahan makanan atau dalam bentuk sintesis dan atau dari lingkungan. Antibiotik yang meliputi air, udara, dan tanah. Bahan kimia asing disebut xenobiotik karena tidak memiliki peranan dalam biokimia normal pada makhluk hidup. Xenobiotik dibagi menjadi dua, yaitu ada alami dan sintetik. Alami, racun yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Sedangkan sintetik, racun dibuat atau antropogenik dan sudah tertera di dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 148 MSK 1985 tentang bahaya B3. Racun abiotis dapat dibagi ke dalam racun logam dan racun non-logam. Sintetik dibagi menjadi 3, yaitu limbah industri, logam berat, dan pestisida. Nah, kita itu membahasnya limbah industri. Limbah industri pada dasarnya berarti suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Lebih dikatakan telah mencemari lingkungan jika limbah itu memasuki lingkungan dan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan. Selanjutnya ialah klasifikasi limbah. Limbah industri dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat dapat berupa material padat seperti logam, kertas, plastik, atau limbah organik. Selanjutnya yaitu limbah cair. Limbah cair industri adalah limbah dalam bentuk cairan seperti air, limbah dari proses produksi. Selanjutnya ada limbah gas. Limbah gas industri adalah limbah yang berbentuk gas seperti gas buang dari proses pembakaran. Limbah gas ini juga dapat mencemari udara dan lingkungan sekitarnya jika tidak dapat diatur emisinya. Limbah industri terdapat 2 karakteristik, yaitu fisika dan kimia. Kimia terdapat organis dan anorganik. Karakteristik fisika limbah industri yaitu ada warna, bau, padatan, dan suhu. Untuk kimia organisnya ada karbohidrat, minyak, pestisida, dan fenol. Untuk kimia anorganik ada alkali, klorida, logam berat, pH, fosfor, sulfur, dan bahan beracun. Nah, tadi udah tahu kan apa itu pengertian klasifikasi dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke contoh kasusnya. Dari pabrik pengolahan tempe dengan atas langsungnya ya Bu? Itu. Kalau boleh tahu ini didirikan tahun berapa ya Bu? Tahun 1975. Turun-temurun dari ibu. Untuk cara pengolahannya bagaimana ya Bu? Pengolahan awal itu pertama kita rendam selama 4 jam. Setelah 4 jam kita direndam, ditiriskan, dibersihin pakai air yang banyak. Setelah bersih baru dikukus. Setelah dikukus itu ya
Setelah mendidih baru ditiriskan lagi. Kita belum 1 malam, paginya kita tiriskan lagi, diberi pakai gulingan listrik. Setelah itu rebus lagi. Difermentasi dulu, fermentasi semalam. Fermentasi semalam, terus ketika ditiriskan. Harus disiram air yang banyak, harus bersih. Itu airnya dalam bentuk air mengalir atau baru digariskan kayak kedelai perlu dikasih air atau Kedelai difermentasi 1 malam, setelah 1 malam baru ditiriskan, siram air yang banyak, benar-benar harus bersih. Setelah bersih baru digiling, pakai gilingan listrik. Setelah digiling baru dikukus lagi sampai mendidih, ditiriskan. Setelah itu diangin-anginkan sampai benar-benar dingin, baru dikasih ragi tempe secukupnya lah. Setelah itu baru dibungkus pakai bikin mendoan, apa tempe segitiga atau tempe plastik. Airnya itu dibuangnya diselokan, kan ada selokan. Setelah itu Pertamina ada wacana buat peresapan pembuangan limbah air tempe. Itu ada di depan rumah, tapi kan udah ada peresapannya. Itu peresapan dari Pertamina. berarti ini juga udah atas izin Pertamina, atas pengawasan Pertamina juga. Iya, betul. Jadi dapat disimpulkan ya Bu, kalau pabrik ini tuh kayak udah ramah lingkungan untuk limbahnya. Ya, betul. Terima kasih untuk narasumber kita ya Bu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Limbah pembuatan tempe ini dibuang melalui selokan. Tetapi pembuangan limbah ini sudah diawasi oleh Pertamina dan dibuatkan peresapan airnya. Limbah pembuangan tempe ini tergolong ramah lingkungan dengan adanya pengawasan dari pihak Pertamina. Hal ini dapat menghidupkan industri rumahan di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Jalan Sulawesi, Kecamatan Cilacap Tengah. Baik, sekian kunjungan industri dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah menonton.